Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rezekinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang agama persaudaraan baru, alternatif penolakan Islam. Namun sebelumnya kami tetap memohon kepada pemirsa semuanya untuk mari sama-sama membangun channel ini dengan mensubscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Orang beriman yang menyadari akan sifat kehidupan dunia. Ada gelap, ada terang, ada orang beriman, ada orang kafir, ada yang adil, ada yang zalim. Mungkin ia lebih hormat kepada orang kafir yang terang-terangan memusuhi orang beriman, seperti halnya Abu Jahal, dibanding dengan bila ia berhadapan dengan penipu yang pengecut. Penipu itu pun tidak bangga dipandang tidak beriman sebagai orang agama atau beragama Nasrani, juga yang beragama Islam. Tetapi kebanggaannya yang tertinggi hingga ia siap martir demi kebanggaannya itu tidak pula terletak pada agamanya yang dicibirnya sama orang-orang yang beraneka agama, yaitu agamanya orang-orang yang dipandang kolot, fanatik, reaksioner, berpandangan picik, lagi fundamentalis, sektarian, dan primordialis. Kejuangannya sebagai humanis sejati terletak pada kepahlawanannya memuja dewa yang diagungkannya dengan memberikan sajian ritus berupa darah dan nyawa revolusioner. Dewa yang dipuja-puja dan diagung-agungkan secara sakral itu bernama persaudaraan baru, yaitu persaudaraan kaum revolusioner, yakni mereka yang beriman dengan yang tak beriman dalam satu dinamika semangat pembebasan di negeri-negeri orang beragama Nasrani di Amerika Latin, juga di Filipina, di luar kendali Roma maupun Moskow, dan di negeri orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, di luar kendali ulama maupun partai komunis di Indonesia. Ulama dipandangnya tidak mempunyai dasar menghukum mereka kafir. Namun karena di negeri yang kekuatan Islamnya dikhawatirkan banyak orang yang akan bangkit terhadap orang Islam yang beragama persaudaraan baru, gereja pun kehilangan kepentingan untuk menjadikan sasaran kristenisasi karena perkembangannya menjadi kekuatan torpedo terhadap kebangkitan kembali Islam. Back to Quran, suatu torpedo yang fungsional secara alami dalam dialektika dinamika pergaulan Islamisasi dan sekularisasi. Orang yang beragama Islam dibiayai melalui tangan seorang romo humanis hingga pendidikan strata 3 dan dikenal sebagai sosiolog
sekembali dari pendidikannya, ia bertanya pada Romo Humanis, "Apakah aku harus masuk agama Nasrani?" Dijawab oleh Romo Humanis, "Tidak, kamu tidak harus berganti agama." Ia mempunyai saudara yang sebangsa, setanah air, dan seagama. Tentu saja bukan karena di KTP-nya sama-sama tercantum beragama Islam. Walaupun saudaranya itu beragama Islam yang sejak kecil hidup dalam lingkungan orang Islam, ia tumbuh menjadi seorang yang berpengaruh, merupakan darah daging keluarga ulama besar panutan umat Islam. Namun pengaruh besar yang dibawanya merupakan pengaruh sekuler yang tak pernah merujuk pada kitab suci agama Islam atau Quran. Penganut agama persaudaraan baru beriman akan adanya neraka yang ditakutinya. Pertama, neraka itu adalah kondisi keberagamaan yang gagal yang pernah diberikan gereja dan diderita lebih banyak rakyat. Kondisi keberagamaan yang dilihat oleh Hegel sebagai suatu keterasingan atau alienasi hakikat manusia. Agama dalam pengertian itu yang dimaksud sebenarnya adalah agama Nasrani yang memang terasing dari hakikat kitab suci yang murni diwahyukan. Bahkan agama dipandang tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat rujukan yang murni diwahyukan. Agama itu merupakan salah satu dari berbagai bentuk ideologi, yakni produk ketuhanan suatu masyarakat, hasil dari gagasan-gagasan, perlambang-perlambang, dan alam kesadaran. Semuanya jelas dibentuk oleh produksi material dan berkaitan erat dengan hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Kondisi keberagamaan yang dilihat sebagai keterasingan hakikat manusia menjadi bencana kemanusiaan yang direaksi dengan penolakan rujukan yang bersifat keagamaan tanpa daya pilah, buta basyiroh mumayyiz, antara rujukan dalam arti agama yang merupakan candu rakyat dan rujukan yang murni diwahyukan. Bagi yang beragama sekuler itu, nasib Islam dengan wahyu bebas bias subjektivitas manusia harus sama dengan nasib agama keterasingan. Kekuatan Islam yang kembali kepada kitab suci atau back to Quran menjadi hantu sejarah yang akan mengulang malapetaka kemanusiaan yang terjadi pada abad pertengahan ketika kaum bangsawan atau ningrat dan kaum gereja terlibat persaingan di bidang kekayaan materi dan kemewahan di alam feodal. Oleh karena itu, masyarakat beragama Islam harus diasingkan dari kitab sucinya sebelum hantu sejarah benar-benar menjadi bencana. Misi pengasingan manusia dari kitab suci Al-Quran harus menjadi tema aktual setiap saat, terutama di negeri-negeri umat beragama Islam, dengan aksi-aksi demi tercapainya perdamaian abadi berwajah demokratisasi dan pembelaan hak asasi manusiawi serta penghargaan agama sesama yang lain yang berbeda. Kedua, neraka itu juga kondisi ketidakberagamaan yang gagal yang pernah dipersembahkan Marxisme
dan diderita lebih banyak rakyat, serta mengasingkan lebih banyak orang dari rohani dan rujukan yang murni diwahyukan. Keterasingan hakikat manusia dalam Kristianitas akibat dosa warisan membiarkan manusia terasing dari hakikat kebenaran yang diwahyukan dan suci dari bias subjektivitas manusia. Kenyataannya tidak mampu terus-menerus tampil sebagai hakikat yang sama pada semua masa. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.